Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rima Sania, mahasiswa NRP 6026242007 yang pada kesempatan hari ini akan mendemonstrasikan aplikasi Healthymate, yaitu platform berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengguna menjaga kesehatan melalui fitur seperti kalkulasi indeks massa tubuh atau BMI, rekomendasi diet, dan pelacakan progres berat badan. Saya bertanggung jawab pada pengembangan fitur akun pengguna, kalkulator PMI, dan rekomendasi kesehatan. Tujuan aplikasi ini dibuat didasari dari banyaknya orang yang ingin hidup sehat, tetapi masih beranggapan bahwa hidup sehat itu mahal dan tidak fleksibel. Mereka juga belum tahu kondisi tubuhnya sendiri, sehingga bingung memilih makanan atau olahraga yang tepat, dan kurangnya motivasi serta komunitas untuk hidup sehat juga menjadi salah satu hambatannya. Nah, Ultimate hadir sebagai solusi berbasis data BMI untuk menjawab masalah tersebut. Sebelum saya mulai demo teknis menggunakan Postman, saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi Ultimate dari sudut pandang pengguna. Jadi dari awal aplikasi ini akan diarahkan ke halaman login awal ini yang kita bisa langsung masuk ke aplikasi apabila sudah ada akun yang kita miliki. Namun apabila belum, kita dapat melakukan registrasi dengan mengklik daftar sekarang. Di halaman daftar sekarang ini kita dapat mengisi data diri seperti username. Lalu untuk emailnya kita bisa isi. Untuk kata sandinya kita bisa masukkan juga. Lalu kita klik daftar. Nah, ketika kita melakukan pendaftaran, akun akan tersimpan ke dalam database dengan munculnya notifikasi registrasi berhasil. Apabila kita mendaftar akun dengan email yang sama yang kedua kalinya, maka akan muncul notif email sudah terdaftar. Jadi kita harus menggunakan email baru untuk melakukan pendaftaran. Nah, apabila kita sudah punya akun ini, kita bisa masuk ke aplikasi. Di halaman login ini, kita bisa masukkan email kita tadi dan password yang kita masukkan tadi. Nah, ini adalah halaman dashboard, di mana ini akan mengarahkan ke fitur-fitur dari aplikasi ini. Ada fitur kalkulator BMI, ada tips hidup sehat atau rekomendasi kesehatan, ada jadwal diet, rekomendasi jadwal diet dari menurut BMI masing-masing, ada rekomendasi resep juga, dan ada progres diet. Untuk fitur kalkulator BMI ini terdiri dari beberapa data yang bisa kita isi, misal untuk jenis kelamin kita isi perempuan dengan tinggi badan 165 cm, kemudian untuk berat badannya kita misalkan 45 kilogram. Untuk usianya kita misalkan 17 tahun dan untuk penginputannya misal kita di tanggal 10 Juni 2025. Nah, ini akan dihitungkan BMI-nya oleh sistem dan hasil BMI-nya adalah 16,5 yang dimasukkan ke dalam kategori underweight. Nah, untuk menyimpan data ini, kita bisa simpan data. Ketika datanya berhasil disimpan, akan muncul notifikasi bahwa data PMI berhasil disimpan. Lalu kita klik OK, lalu akan muncul di riwayat progres diet kita. Karena ini masih akun baru, jadi masih baru satu data aja yang dimasukkannya. Lalu untuk misalnya kita masukkan lagi,
Nah, ini kan ada tips kesehatan. Untuk tips kesehatan ini akan mengarahkan ke halaman tips kesehatan atau rekomendasi kesehatan. Jadi akan muncul dua data dari yang kita inputkan tadi. Untuk tips rekomendasi kesehatan ini ada berdasarkan kategori BMI, ada untuk berat badan yang sangat kurang atau underweight, untuk badan normal, untuk badan berlebih atau overweight, ada obesitas 1 dan obesitas 2. Ini tampilan untuk rekomendasi kesehatannya. Lalu untuk jadwal diet hampir sama menurut kategori BMI juga. Ini untuk tampilannya. Lalu berikutnya ada rekomendasi resep, sama juga untuk tampilannya seperti ini. Lalu ini untuk progres diet kita tadi setelah di save akan muncul di progres diet. Apabila kita ingin melihat secara keseluruhan tanpa menginput BMI baru, kita bisa klik di sini dan akan muncul riwayat progresnya. Terakhir, kita bisa melakukan logout untuk keluar dari aplikasi ini. Berikut adalah rancangan struktur database yang digunakan dalam aplikasi Healthymate. Untuk saat ini, tabel yang masih dalam pengembangan ada BMI underscore history dan users. Untuk dalam ini kemungkinan akan digunakan ke depannya. Untuk tabel users digunakan untuk menyimpan data akun pengguna aplikasi yang menggunakan primary key-nya adalah ID. Ini sudah ada beberapa data untuk testing. Dari form sign up atau register akan masuk ke database ini untuk digunakan sebagai data login yang juga pada login dicocokkan datanya dari tabel ini. Lalu ada tabel BMI history yang digunakan untuk menyimpan riwayat perhitungan BMI setiap penggunanya. Ini sudah ada isi dari beberapa percobaan yang dilakukan sebelumnya. Ada ID, ada user ID, jenis kelamin, tinggi, berat, usia, tanggal, BMI, kategori, dan uh, kapan data itu dimasukkan. Jadi ada tanggal dan grade 8. Untuk tanggal ini tanggal kapan timbangnya. Nah, data dimasukkan ke sini melalui endpoint API BMI. Lalu untuk tabel Health Recommend, rencananya tabel ini akan berisi rekomendasi kesehatan berdasarkan kategori BMI, usia, dan pekerjaan. Lalu untuk tabel seller underscore info, ini ke depannya digunakan untuk menyimpan data daftar penjual atau penyedia layanan, di mana menyimpan data tempat gym, konsultan diet, toko makanan sehat, serta lain-lainnya. Jadi secara keseluruhan, fungsi dari Healthymate DB ini berisi tabel-tabel users untuk menyimpan data akun pengguna, BMI underscore history untuk menyimpan riwayat BMI pengguna, Health underscore recommend untuk menyimpan data rekomendasi berdasarkan BMI, dan seller underscore info rancangnya untuk menyimpan info penyedia layanan. Saya akan menjelaskan endpoint yang ada di bmi.js yang mana untuk endpoint post. Di sini adalah kode untuk endpoint post API BMI. Endpoint ini digunakan untuk menyimpan data BMI dari pengguna ke dalam database. Pertama, kita mengambil data dari request body seperti user underscore ID, jenis underscore kelamin, tinggi, berat, usia, tanggal, BMI, dan kategori. Kemudian dilakukan validasi apakah semua field terisi dan apakah user ID adalah angka. Nah,
Jika valid, sistem akan mengecek apakah user_id tersebut ada di tabel users. Jika tidak ditemukan, maka akan ditolak dengan pesan error. Jika ditemukan, maka data akan disimpan ke dalam tabel BMI_history dengan perintah SQL insert. Nah, jika ditemukan, maka data akan disimpan ke dalam tabel BMI_history dengan perintah SQL insert. Jika berhasil, akan dikembalikan respon JSON dengan message sukses dan insert_id. Berikutnya adalah endpoint get API BMI user_id yang berfungsi untuk menampilkan riwayat BMI milik seorang pengguna berdasarkan ID-nya. Pertama, user_id diambil dari URL parameter dan dicek apakah valid berupa angka. Kemudian kita jalankan query untuk mencari semua riwayat BMI yang terkait dengan user_id tersebut dan diurutkan berdasarkan tanggal terbaru. Jika data ditemukan, maka akan dikembalikan ke dalam bentuk array JSON, tapi jika tidak ditemukan, maka akan dikembalikan respon 404 dan pesan bahwa data tidak tersedia. Itulah penjelasan dua endpoint penting dalam fitur BMI, yaitu POST untuk mencatat data dan GET untuk menampilkan riwayat BMI berdasarkan user. Bagaimana cara menggunakan layanan BMI kalkulator dari sisi klien, yaitu melalui aplikasi web berbasis API menggunakan Postman. Ya, ini untuk kita misalkan apabila registrasi akun sukses di mana kita masukkan username, misal tes user demo, kemudian kita isi emailnya dan passwordnya seperti ini, lalu kita coba send, dan apabila email belum terdaftar, akan muncul notifikasi bahwa registrasi telah berhasil. Lalu apabila filenya gagal atau emailnya sudah pernah terdaftar, ini kan tadi sudah di-save dan berhasil, registrasi berhasil atau tersimpan, kita coba kirimkan lagi, maka akan muncul failed, ya ini email sudah terdaftar. Jadi email sebelumnya tidak bisa digunakan kembali. Nah, apabila dalam kasusnya ini, saat pendaftaran terdapat data kosong dan ingin mendaftar, maka akan muncul semua file wajib diisi. Karena untuk melakukan pendaftaran perlu data-data yang dimasukkan untuk akun registrasi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk di login-nya. Misal email yang kita tadi gunakan, lalu kita coba send. Apabila berhasil, akan muncul notifikasi bahwa login berhasil dengan keterangan bahwa kita adalah pengguna yang ke-14 masuk ke database dan ini ada username kita. Nah, lalu bagaimana jika saat login kita memasukkan data yang salah?
atau yang belum pernah terdaftar akan kita coba, maka respon yang akan didapatkan adalah email atau password salah. Jadi kita tidak dapat masuk ke aplikasinya. Lalu selanjutnya bagaimana jika hitung dan simpan BMI dalam skenario sukses. Jadi ini data-data yang kita masukkan, kemudian kita coba send. Nah, maka akan muncul data BMI berhasil disimpan. Namun bagaimana jika data BMI-nya gagal tersimpan atau fail? Dalam kasus ini misal user ID-nya yang salah, maka akan muncul message yakni user ID tidak ditemukan, jadi data tidak dapat tersimpan. Jadi harus masuk ke dalam penggunaan aplikasinya dahulu. Berikutnya, bagaimana skenario untuk get riwayat PMI yang sukses. Jadi ini ada data yang kita punya, lalu kita coba ambil datanya, maka akan ditunjukkan data yang tersimpan. Get riwayat PMI-nya ini tidak sukses karena user ID-nya tidak valid. Nah, kalau user ID-nya tidak valid, akan muncul message user ID tidak valid. Jadi tidak dapat didapatkan. Untuk skenario berikutnya, bagaimana jika get riwayat PMI failed karena tidak ada datanya? Akan muncul message data BMI tidak dapat ditemukan untuk user ini. Dari demo yang dilakukan menggunakan Postman sebagai klien API tester, semua respon telah sesuai harapan dan mengikuti validasi pada sisi server. Skenario sukses dan gagal membuktikan bahwa API aplikasi Ultimate telah berfungsi sesuai standar keamanan dan logika bisnis yang diharapkan. Lalu pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan struktur folder dan kode penting dari aplikasi Ultimate Calculator BM ini, yang terdiri dari backend dan frontend. Untuk pada backend ini ada file server.js, yakni file utama untuk menjalankan server Express. Kemudian ada router, ada outroutes.js dan pmi.js, berisi endpoint API, lalu juga ada controllers, yakni controllers yang berisi logika dari outcontrollers.js-nya. Lalu ada di folder config, ada db.js yang mengkoneksikan dengan MySQL. Lalu di bagian front-end, folder pages berisi halaman utama dari aplikasi ini. Lalu ada index.js yang berisi entry point aplikasi. Keseluruhan source code dari aplikasi ini saya letakkan di GitHub saya, di repository Ultimate Calculator BMI. Untuk mengaksesnya, saya akan taruh link di deskripsi video ini. Ada juga keterangan-keterangan dari aplikasi ini, sehingga dapat lebih mudah dipahami. Demikian demo aplikasi Ultimate dan fitur yang saya bangun. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mengenali kondisi tubuh berdasarkan PMI, mendapat rekomendasi hidup sehat,
dan mencatat riwayat kesehatan secara mandiri. Semoga Ultimate bisa menjadi teman setia dalam menjalani hidup sehat dengan mudah dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.